Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril dengan NIM 2023-11045. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Kontrol Fuzzy dengan judul materi yaitu Fuzzy Inference System Mamdani atau FIS Mamdani. Oke, di sini ada pengertian dari Fuzzy Inference System. Apa sih itu FIS Mamdani? Apa sih itu FIS dulu? Di sini disebut juga sebagai Fuzzy Inference Engine, adalah sistem yang dapat mengevaluasi semua rule secara simultan untuk menghasilkan kesimpulan dan urutan rule bisa sembarang. Oleh karenanya, semua aturan atau rule harus didefinisikan lebih dahulu sebelum membangun sebuah FIS yang akan digunakan untuk menginterpretasikan sebuah rule tersebut. Terdapat di sini ada metode Mamdani. Apa sih itu metode Mamdani? Metode Mamdani pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk penelitian dibandingkan metode yang lain. Input dan output pada metode Mamdani ini berupa himpunan fuzzy metode Mamdani menggunakan fungsi implikasi min dan agregasi max, sehingga metode Mamdani juga disebut dengan metode min-max inferencing. Oke, di sini dalam FIS Mamdani ada 4 tahapan untuk mendapatkan outputan. Maaf, di sini ada typo tulisan input. Tetapi di sini 4 tahapan untuk mendapatkan outputan. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output di mana dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Yang kedua, ada aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Kemudian ada komposisi aturan. Di sini inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 macam aturan max, additive, dan probabilistic or probor. Penegasan difusi. Input di sini adalah suatu input fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy. Outputnya adalah nilai tegas, Cripps, metode difusi Bernoulli, centroid, central of mass, and mean of maximum atau MOM. Oke. Nah, di sini untuk penerapan fuzzy inference system Mamdani ini, saya memberikan contoh di fungsi inference system menggunakan metode fuzzy Mamdani untuk optimasi produksi tahu. Nah, di sini saya mendapatkan materi jurnal seseorang. Oke, next. Nah, di sini ada abstraknya. Usaha produksi tahu banyak ditemukan di berbagai daerah. Usaha produksi tahu yang umumnya dalam skala rumah tangga ini biasanya sangat tergantung pada pencapaian target penjualan harian karena tahu memiliki waktu penyimpanan yang terbatas. Untuk menghindari kerugian, maka produksi tahu harus dilakukan secara optimal. Untuk mengoptimalisasi produk tahu harian melalui implementasi fuzzy inference system yang menggunakan metode Mamdani menunjukkan bahwa model dan parameter fuzzy yang digunakan dapat mengoptimalisasi produksi tahu harian dari bulan Januari sampai Maret. Klaim ini didukung oleh tingkat akurasi dengan kategori cukup, yaitu 77,7% jika menggunakan RMSE dan kategori yang sangat baik jika menggunakan MPE, yaitu 91,01%. Oleh karena itu, model fuzzy inference system yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alternatif bagi usaha industri tahu dalam menentukan produksi tahu harian. Oke, di sini ada diagram blok arsitektur sistem fuzzy. Nah, bisa dilihat dari gambar yang di samping. Di situ merupakan blok input yang menampung variabel permintaan dan persediaan, di mana data angka nyata akan diterjemahkan ke dalam bentuk kurva himpunan fuzzy. Kemudian ada blok inference atau otak sistem penyimpanan. 9 aturan logika atau 9 rules.
untuk memproses kombinasi dari kedua input tersebut. Kemudian ada kalau tulisan di gambar itu ada produksi, yaitu merupakan blok output berupa variabel produksi yang berfungsi untuk menghitung dan mengeluarkan hasil keputusan akhir dalam bentuk nilai numerik yang pasti. Kemudian untuk cara kerjanya dari blok arsitektur sistem fuzzy ini gimana sih? Nah, di sini sistem menerima data, angka permintaan, dan stok gudang. Data ini masuk ke bagian input untuk diterjemahkan ke dalam bahasa logika atau falsifikasi. Kemudian blok tengah atau yang 9 rules tadi akan mencocokkan kondisi tersebut dengan 9 aturan yang sudah kamu buat untuk mencari keputusan terbaik. Terakhir, keputusan tersebut dikirim ke bagian output untuk dihitung ulang menjadi angka satuan produksi yang spesifik atau difusifikasi. Oke, di sini untuk hasil percobaan saya di MATLAB ada permintaan dan persediaan, dan ada juga produksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan grafik dari permintaan tersebut. Di sini variabel permintaan ini memetakan nilai inputan dari skala 0 hingga 500 menggunakan 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Himpunan rendah memiliki derajat keanggotaan penuh, nilai 1 pada rentang 0 hingga 100 sebelum menurun secara linier. Sementara himpunan sedang membutuhkan berbentuk segitiga dan titik puncak ideal tepat di angka 250. Himpunan tinggi mulai merangkak naik dari angka 250 dan mencapai titik jenuh atau keanggotaannya penuh dan pada angka 400. Poin utamanya adalah adanya area overlap yang cukup luas antara nilai 150 hingga 350 yang berfungsi agar transisi keputusan sistem tetap halus saat terjadi perubahan volume permintaan. Kemudian di sini ada juga grafik dari persediaan. Nah, variabel persediaan diatur dalam rentang 0 hingga 200 dengan klasifikasi sedikit, cukup, dan sedang. Kurva sedikit menunjukkan bahwa stok di bawah 20 unit masih dianggap kategori aman atau minimum, namun akan turun drastis hingga 0 saat menyentuh angka 60. Himpunan cukup memiliki cangkupan yang relatif sempit dengan puncak di angka 60. Menandakan zona transisi yang sensitif, sedangkan himpunan sedang mulai mendominasi sejak angka 100 ke atas. Fokus utama pada grafik ini adalah sensitivitas stok di angka 60, di mana perubahan kecil pada jumlah persediaan akan sangat memengaruhi status logika. Oke, di sini ada grafik dari produksi. Sebagai variabel output, grafik produksi menentukan keputusan akhir sistem dalam rentang 0 hingga 500 unit dengan kategori sedikit, sedang, dan banyak. Keputusan produksi sedikit mendominasi pada angka di bawah 110, sedangkan produksi sedang memiliki titik tengah yaitu 275 sebagai solusi moderat. Kategori produksi banyak baru akan mencapai derajat keanggotaannya penuh jika angka perhitungan menyentuh 425 ke atas. Poin pentingnya adalah distribusi kurva yang dibuat simetris bertujuan agar hasil defusifikasi perubahan dari nilai fusi kembali ke nilai tegas menghasilkan keputusan jumlah produksi yang stabil dan tidak berubah secara ekstrim. Jadi kesimpulan dari ketiga grafik tersebut atau penerapan fusi ini di dalam industri yaitu hasil secara keseluruhan menunjukkan model logika fusi yang dirancang untuk menyeimbangkan antara jumlah permintaan pasar dan stok tersedia guna menentukan angka produksi yang optimal. Sistem ini mampu menangani ketidakpastian data karena setiap nilai input yang masuk akan dievaluasi secara profesional melalui irisan-irisan kurva atau overlap sehingga output produksi yang dihasilkan bersifat adaptif dan logis sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oke, di sini ada referensi yang apa saja yang saya gunakan. Ada beberapa referensi, ada 4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.